Ulas seputar Riau Kepri hari ini. Kebakaran hebat melanda bangunan SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti. Akibat kebakaran, puluhan ruangan hangus dilalap api. Seorang suami di Bintan tega menghabisi nyawa istrinya dengan cara sadis. Pembunuhan dipicu karena rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi cekcok. Sebuah rumah tempat pengoplosan gas LPG bersubsidi di Pekanbaru digerebek polisi. 2 tersangka ditangkap. Seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya dengan cara sadis di Bintan, Kepulauan Riau. Pelaku menghabisi nyawa istrinya menggunakan sebilah parang hingga korban menderita luka di sekujur tubuh. Usai melakukan pembunuhan, tersangka bernama Mikel Pandawa menyerahkan diri ke kantor polisi. Dari penyelidikan polisi, diketahui tersangka membunuh sang istri karena rumah tangga korban dan tersangka cekcok hingga berkelahi di dalam rumah. Keretakan rumah tangga mereka karena adanya orang ketiga yang merupakan keponakan tersangka sendiri yang tinggal di rumah kedua pasangan suami istri itu. Secara membabi buta, tersangka mengayunkan parang terhadap korban yang mengakibatkan korban mengalami luka robek. Kemudian setelah terjadi dan mengayunkan parang terhadap korban, kemudian tersangka meletakkan parang tersebut dan berusaha mencekik korban selama kurang 5 menit. Kemudian tersangka memastikan bahwa korban tersebut meninggal dunia. Kemudian tersangka baru melepaskan cekikannya. Sakit hati yang dipicu oleh permasalahan keluarga, di mana korban menganggap bahwa kehadiran dari keponakan tersangka yang tinggal dalam satu rumah menjadi pemicu dalam rusak hubungan rumah tangga. Sedangkan tersangka menganggap korban sebagai perusak hubungan tersangka dengan keluarga besar. Tersangka kini ditahan di Polres Bintan dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Aulia Iksan melaporkan dari Bintan, Kepulauan Riau. Kasus keracunan makanan bergizi gratis atau MBG diselidiki polisi di Karimun, Kepulauan Riau. Sedikitnya sudah terjadi 2 kasus di sekolah berbeda dalam sepekan terakhir, dengan jumlah korban sebanyak 29 orang. Siswa mengalami muntah, diare, dan pusing usai menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Polisi telah memeriksa 15 orang saksi, mulai dari penyedia makanan bergizi gratis hingga ahli. Polisi juga tengah menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan makanan yang mengandung racun. Sejauh ini, polisi belum bisa memastikan penyebab siswa keracunan, apakah dari makanan lain yang dikonsumsi siswa atau dari MBG. Khusus juga turun ke lapangan dan hasil interogasi dari penyidikan di TKP bahwa kebanyakan anak-anak yang keracunan itu mereka sebelumnya melaksanakan makan dulu di luar. Ya itu. Tapi kami lagi masih dalami ya. Jadi nanti perkembangan kami akan lebih lanjut. Untuk pemeriksaannya kita Polres Karimun sudah melaksanakan pemeriksaan sekitar kurang lebih 15 orang ya, mulai baik dari pihak SPPG-nya, badan pihak ahli gizinya dan juga guru staf muridnya.
Kalau korban keseluruhannya kalau dikalkulasikan Balai 15, Meral 14 berarti 29 korban. Berarti keracunan ya Pak? Kalau keracunannya benar, tapi untuk penyebabnya masih kita dalami. Guna menghindari kejadian serupa terulang, pengawasan dapur dan pendistribusian MBG ditingkatkan. Semua instansi terkait diharapkan agar dapat melakukan pengawasan dengan teliti agar peristiwa keracunan tidak terulang. Aulia Iksan melaporkan dari Karimun, Kepulauan Riau. Polisi menyegel sejumlah lahan bekas terbakar untuk keperluan penyelidikan di Rokan Hilir Riau. Selama penyegelan lahan tidak diperbolehkan untuk digarap atau ditanami oleh pemilik. Sedikitnya terdapat 100 hektar lahan bekas terbakar yang berada di 11 titik yang disegel petugas. Penyegelan dilakukan dengan pemasangan garis polisi dan plang penyegelan. Salah satu lahan bekas terbakar yang disegel berada di Jalan Parit Atmo ke Penghuluan Bagan Puna. Penyegelan dilakukan secara permanen dengan menggunakan besi dan beton cor. Kapolres Rokan Hilir mengatakan penyegelan dilakukan hingga batas waktu yang belum ditetapkan. Lahan yang disegel semuanya milik masyarakat, sementara dari perusahaan atau korporasi nihil. Komitmen untuk menjaga kelestarian atau mungkin hutan, di mana Rohil itu kemarin kita lihat bahwa Rohilnya terbanyak titik api. Se-Riau, bahkan se-Indonesia kalau kita lihat. Bukan prestasi yang bagus. Jadi sini kita dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, Polda, bahkan Polres benar-benar atensi pada masyarakat. Apabila melakukan pembakaran kita tidak tegas, baik itu lapor polisi, bahkan kita akan pelang bahwa lahan ini tidak bisa digunakan untuk melakukan panen ataupun kegiatan penanaman selanjutnya. Wakil Bupati Rohil mengatakan penyegelan lahan bekas terbakar sebagai bentuk konsekuensi yang harus diterima oleh pemilik lahan. Kan sudah ingatkan dari awal jangan ada pembakaran, karena inilah konsekuensinya. Jadi intinya pemerintah sudah mewarning jangan ada kejadian pembakaran lahan. Jadi kalau seandainya ini berlanjut, inilah konsekuensinya, pelang naik. Ya. Ke depan jangan lagi terulang kebakaran lahan, karena semua kita yang capek, Pemda capek, aparat kepolisian capek, Pak Dandim capek, ya kan? Nah, nggak ada manfaatnya. Warga diimbau supaya tidak lagi membakar saat membersihkan lahan untuk membuka perkebunan baru. Tim Liputan melaporkan dari Rokan Hilir Riau.